Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan salah seorang dewan pakar. Dewan pakar dari mana? Yuk kita langsung kepoin aja. Oke, selamat malam Bapak Malam. Profesor Dr. Insinyur, saya baca ya. Dr. Insinyur Iwayan Atyana SHMK. Bapak luar biasa, panjang banget, saya harus sampai baca kartu nama Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Bapak baru tiba di Jakarta pula ya? Iya. Asal dari mana Pak? Nah ini cerita nih. Agak sedikit panjang boleh, bebas Pak di sini. Bibitnya Bali. Oke. Nanti kalau saya kasih tebak-tebakan kan pasti pada bisa nebak. Iya. Namanya tadi sudah. Iya. Iwayan Atyana. Iya. Pasti orang bisa nebak kalau saya dari Sumatera Utara kan. Betul. Hah? Salah. Sumatera Utara sih? Saya bilang betul pula. Wah jebakan nih. Saya hati-hati bicara dengan Bapak ini. Pasti dari Bali. Iya, oke, dari Bali. Tapi bibitnya benar, saya dari Bali. Oke. Tapi saya lahir besar di Lampung. Lampung. Iya. Jauh amat ya Pak? Jauh nggak Lampung Bali? Jauh. Nyebrang banget ya. Dua kali Nah terus masa kecil Bapak di Lampung? Masa kecil di Lampung, Oke. karena dulu tuh konon kakek saya waktu Gunung Agung meletus tahun 63. 63 saya belum lahir Pak. Iya. Izin, jadi saya nggak tahu Bapak. Lahir, makanya kakek ini ceritanya. Ini mau ceritanya kakek, kalau kakek bohong juga saya nggak tahu. Oke. Tapi ceritanya seperti itu. Jadi karena keluarga dari kakek itu tinggal di dekat Pura Besakih, pura tertinggi di Bali, dari Gunung Agung. Nah pada saat Gunung Agung tahun 63, nah itu mengikuti program transmigrasi di Lampung. Jadi ini kakek dari ayah maupun dari ibu gitu. Jadi ayah ibu itu masih bujang gadis pada saat mengikuti orang tuanya berarti transmigrasi, dan mungkin dia berjodoh di Bali dan lahirlah saya di sebuah desa transmigrasi di Lampung Tengah namanya Desa Seputih Mataram. Gitu. Jadi memang benar-benar suatu desa yang baru dibuka. Waktu itu. Hutan. Berarti Bapak lahir tahun berapa itu? Waktu itu di tahun berapa? Tahun 65. 65, oke. Terus dari situ masa kecil Bapak juga di Lampung? Iya. Sampai? Di Lampung, jadi saya waktu itu masuk, kemudian SD-nya kan hanya ada SD Impres ya. Iya, SR ya dulu tuh. Sudah SD Impres. Sudah SD, oke. SD Impres. Nah, saya ya kebetulan karena memang situasinya seperti itu ya, yang namanya di migrasi ya ingat sekali bagaimana susahnya sekolah pada saat itu. Dan jarang ya, mungkin sekolah pun jarang ya Pak. Maksudnya? Ya cuma ada satu SD Impres itu pada saat itu. Jadi dari rumah ke sekolah ya biasa jalan kaki 2 kilo tanpa alas kaki. 2 kilo Pak? 2 kilo. Berkilo-kilo pula ya? Itu mungkin yang bikin sehat jadi. Iya benar-benar, orang-orang itu sehat-sehat karena itu ya Pak ya. Beda dengan zaman Gen Z sekarang ya. Apa-apa berapa meter aja udah pakai taksi Grab dan sebagainya. Iya benar. Terus lanjut Pak. Ya itu. Nah jadi kalau saya pulang, nah itu kebetulan karena itu daerah transmigrasi yang baru dibangun kan, jadi masih ada pekerjaan dari pemerintah membuat saluran irigasi. Nah ini kaitannya dengan padi nih. Iya, gitu. Langsung menjurus. Gimana? Ya otomatis lah, karena memang kalau kita ini agak menyepat dikit ya, ya padi itu menjadi sumber kehidupan masyarakat kita, masyarakat negara. Jadi pada saat itu sebuah hutan yang kemudian dibuka sebagai lokasi transmigrasi. Pemerintah membangun saluran irigasi ya, dari yang primer, sekunder sampai ke tersier. Nah, saya sering mampir melihat itu alat-alat berat bekerja, dan saya lihat ada beberapa insinyur mungkin pada saat itu ya pakai topi. Saya baca namanya macam-macam, ada insinyur apa di gitu. Nah, kemudian di satu sisi juga kita pada saat itu SD ya dapat juga pelajaran kewarganegaraan civic zaman itu ya. Nah, menceritakanlah sejarah perjuangan kemerdekaan dari zaman kerajaan sampai perjuangan kemerdekaan sampai proklamasi kemerdekaan, dan ada satu tokoh sentral di kemerdekaan kita itu yaitu Bung Karno, Insinyur Soekarno. Gitu. Nah, jadi itu menjadi inspirasi saya. Jadi kalau saya ditanya kemudian cita-citamu apa? Yan gitu, saya panggil Yan. Wah, saya ingin jadi insinyur seperti Bung Karno gitu.
Karena Bapak juga banyak melihat ya, yang tadi yang Bapak ceritakan itu ya, dari mulai edukasi ke insinyur, detailnya insinyur, gitu. Terus. Nah itu, jadi itu tertanam dan itu membuat saya jadi mimpi. Kita satu ini ya. Wah, jadi insinyur seperti Bung Karno, proklamator dan pendiri bangsa kita. Nah, itu yang membuat saya lihat belajar ya, walaupun di tengah keterbatasan pada saat itu. Sehingga saya waktu itu ya bisa menjadi yang terbaik. Bahkan saya ingat menjadi waktu itu ya sudah katakanlah OSIS gitu, saya jadi ketua OSIS di SD. Jadi Bapak udah aktif dari masa ini ya. Nah, tapi kemudian memang setelah tamat ada kendala karena tidak ada SMP. Kok tidak ada SMP waktu itu? Belum ada. Jadi baru SD. Ada SMP. Terus? Adanya di kota, di ibu kota provinsi. Jadi Bapak dari 100 kilo lebih kan. Dari SD itu gimana? Nah inilah mujizat Tuhan ya. Jadi tangan-tangan Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan. Karena pada saat itu saya ditawari oleh sebuah keuskupan lah, kesusterannya gereja di situ. Nah saya ditanya mau lanjut sekolah, iya saya ingin lanjut. Nah, kalau gitu mau nggak disekolahkan di SMP Saverius waktu itu. Saya ingat oleh seorang suster Benedict namanya pada saat itu, Suster Madalena kedua. Ya saya bilang ya saya senang sekali kalau memang bisa disekolahkan di kota. Dan itulah mulai saya belajar merantau pertama kali. Jadi, dan itu jarak tempuh dari rumah jauh. 100 kilo. Jadi Bapak hijrah nih, merantau dari kampung halaman untuk menimba ilmu di SMP. SMP Bapak sudah belajar merantau. Sudah merantau. Apa kabar Bapak? Usia berapa berarti? Ya, kan 13 berarti ya? Kalau SMP 13 tahun. 13 pada saat. Tapi orang tua mengizinkan. Mengizinkan karena memang kalau mau sekolah kemana lagi kalau nggak kota. Jadi satu anugerah untuk Bapak waktu itu ya. Terus? Nah kemudian ya dicarikan saya artinya orang tua angkat di kota itu. Dan kebetulan orang tua angkat saya itu seorang guru gitu. Nah jadi. Dan Bapak tinggal sama mereka? Sama mereka. Di sana saya tinggal, ya saya membantu orang tua angkat yang pada saat itu juga samping guru punya home industry. Jadi saya mencoba ikut membantu lah semampu saya pada saat saya sedang tidak sekolah, tentunya di pulang sekolah atau pada hari ibu. Itu SMP sampai? SMP. Nah kemudian di SMP pun ya syukur artinya dengan modal mimpi tadi, mimpi yang besar, kemudian kita laksanakan tentunya dengan baik, yaitu dengan belajar yang baik, ya prestasi juga di SMP bagus. Dan setelah itu saya bisa masuk di SMA Negeri 2 masih di kota yang sama? Iya. Nah kemudian di kelas 2 di paruh semester 3 ke 4, nah ini ada ya tangan Tuhan lagi datang. Nah pada saat itu ada kunjungan dari DPR RI. Nah ada anggota DPR RI yang asalnya dari Bali, melihatlah kantong-kantong transmigrasi yang asalnya dari Bali. Gitu. Nah sampailah ketemu dengan orang tua saya, kemudian ketemu saya. Nah ditanyalah saya waktu itu, adik mau kemana? Cita-citanya, saya selalu semangat. Cita-cita saya ingin kuliah di ITB. Jadi saya sudah pelajari itu karena seperti Bung Karno gitu. Itu tadi Bapak terinspirasi dari insinyur gitu. Ini gelar insinyur. Nah beliau menjawab, wah kalau mau masuk ITB susah nanti saingannya kalau dari Lampung, karena di ITB itu ketat untuk persaingannya gitu. Nah, mau nggak kalau ajak kamu ke Jakarta gitu. Ke Jakarta, ya juga belum pernah ke Jakarta. Waktu itu ya. Belum pernah ke Jakarta. Bandung aja belum tahu, tapi tahu dari pelajaran. Bapak tahunya Lampung aja ya. Tahu Lampung aja.
saya tentunya karena itu demi cita-cita, demi mengejar mimpi, ya siap gitu. Nah, akhirnya diajaklah saya ke Jakarta. Nah, kemudian saya dipersilahkan memilih waktu itu, karena mungkin akses beliau juga waktu itu di komisi yang pendidikan ya. Itu saya diajak, ingat saya ke SMA 8 Bukit Duri, di tempat sana ya, terus ke SMA 6, SMA 70 di Bulungan, kemudian SMA 1 Budi Utomo yang di Menteng ya. Iya. Nah, kemudian terakhir ke SMA 28 di Pasar Minggu. Nah, saya melihat yang 76, SMA 1, SMA 8 Bukit Duri itu agak minder gitu, karena itu daerah elit kan. Nah, begitu diajak ke 28, lebih bisa nerima karena suasananya kan lebih asri, hijau gitu di raya Pasar Minggu itu ya. Nah, akhirnya ya udah saya di sini aja gitu. SMA 28 termasuk SMA unggulan pada saat itu. Nah, kemudian saya dititipkan lagi nih di sebuah keluarga di Komplek Angkatan Laut Rawa Bambu di Pasar Minggu. Itu namanya Pak Jakaria sekarang sudah. Gitu. Nah, dititipkan ya biasa, kalau saya dititipkan ya kan tidak bayar kos, artinya saya membantu apa adanya di keluarga itu. Kita KMGIP lah ya. Seperti itu. Nah, saya artinya ya fokus tentunya dengan tugas saya sebagai seorang siswa SMA, nah, apalagi pindahan lah, artinya dari daerah, dari kampung ke kota kan begitu. Nah, karena semangat belajar saya itu, walaupun saya kan pindah di semester 4 nih, begitu kenaikan kelas di kelas 3, tempat selesai mau masuk semester 5 kan kenaikan kelas itu, ternyata saya bisa ranking 1 tuh, kaget itu. Berarti Bapak benar-benar cerdas ya? Bukan masalah cerdas, karena saya yakin semua orang cerdas. Nah, tapi yang bisa kita bikin sukses itu karena ada kemauan, kemudian kemauan itu kita jalankan, artinya kerja keras, kerja konsisten seperti itu. Nah itu, nah akhirnya saya selesai dan jalan menuju mimpi besar saya tadi semakin dekat, karena saya mengikuti tes waktu itu Maru pertama kali, saya langsung diterima di ITB. Gitu. Nah, saya ingat sekali pada saat sudah diterima ITB, nah, karena sudah pasti terima saya pulang, saya tidak sempat ngabarin ayah, karena ayah kan masih sibuk lah, namanya petani. Nah, saya di rumah nyantai-nyantai, saya ingat sekali sore hari itu saya pulang setelah pasti dapat diterima di ITB. Nah, ayah datang, mungkin dia lihat orang-orang lain pada sibuk, anaknya nyari sekolah, kadang-kadang kok saya malah santai gitu. Saya gimana, kamu gimana sih, katanya mau ngejar cita-cita tapi kok malah santai aja di rumah, banyak cari kuliah. Nah, biarin aja. Ayah tuh marah gitu. Habis itu stop ya, saya tunjukkan nih surat gitu, dibaca, wah kamu sudah diterima. Kaget. Ya, akhirnya kita bersyukur ada pada saat itu. Nah, akhirnya saya berangkat. Nah, kebetulan juga, jadi pada saat saya dulu di Bandar Lampung maupun di Jakarta, nah itu ada anak tentara yang kenal baik dan menawarkan untuk saya tinggal di rumah beliau di Bandung, di Cimahi pada saat itu, di Cimahi. Jadi saya pertama kali di Bandung ya diantar oleh kawan ini, tinggal di Cimahi, kemudian daftar di ITB. Dan saya kebetulan memang jurusannya kan sudah saya lihat. Bapak mau sudah ngincar gitu ya. Bung Karno ini jurusan apa? Di FTSP jadi Teknik Sipil dan Perencanaan. Walaupun Bung Karno sebenarnya lebih ke arsitek, sebenarnya di insinyur sipil. Nah, jadi saya langsung tanya pada saat itu penerimaan mahasiswa baru, Bung Karno dulunya di mana? Gitu. Di Jawa Barat kelas mana? Gitu.
306 kalau salah, bangkunya yang mana? Ini bangkunya. Saya tuh langsung aja duduk, langsung mengucapkan syukur nih, mudah-mudahan saya bisa selesai. Kalau saya simpulkan dari cerita perjalanan masa kecil Bapak sampai di kuliah ini semua anugerah banget ya Bapak tuh, nggak ada kebetulan ya Pak ya. Semua itu Bapak benar-benar anugerah yang Bapak dapatkan. Bapak bisa masuk SMP ya kan dengan segala keterbatasan yang tadi Bapak itu kan. Terus setelah kuliah, ini kan ada berapa gelar ya? 1, 2, 3, 4 ya. Itu Bapak proses itu mungkin pada saat sudah menikah juga ya. Setelah menikah Bapak terus menimba ilmu. Panjang lagi ceritanya itu. Panjang lagi. Jadi kita agak durasi agak pendek. Sedikit aja singkat cerita karena saya waktu itu juga ingin mengabdikan diri ke negara. Tapi perjalanan tidak langsung saya bisa menjadi pegawai negeri lah gitu. Nah, jadi begitu tamat di ITB, nah itu saya sudah ada perusahaan dari miliknya Pak Prabowo Setijo pada saat itu PT Mercubuana Raya Kontraktor. Nah, itu menawari pekerjaan, jadi saya ikut Pak Prabowo. Tahun berapa itu? Tahun 90 sampai 92. Oh 92, oke. Kemudian karena saya ingin sekali jadi pegawai negeri, nah akhirnya saya masuk juga melamar ke PU. Nah itu saya terima di Direktur Jenderal Pengairan PU di Patimura di Jakarta. Jadi saya sempat merasakan jadi pegawai negeri. Tapi ini kemudian singkat cerita. Nah ini ada putar balik lagi. Jadi karir saya. Nah jadi saya ada sakit pada saat itu sekitar tahun 96, ada musibah juga, sehingga saya menurut orang tua tuh harus pulang ke Bali, berada di Bali. 96. Iya. Dan kebetulan waktu itu kan menjelang krisis nih, pemerintahan maupun ekonomi kan begitu. Nah saya minta mutasi ke Bali, kemudian memang tidak ada formasi. Nah, jadi akhirnya saya mengundurkan diri dari PU dan mulai saya kehidupan di Bali. Kemudian krisis moneter. Nah, saya terakhir sempat melaksanakan pekerjaan sebagai seorang civil engineer, sebagai seorang senior teknik sipil, kontraktor, beberapa pekerjaan di Timor Leste. Timor Leste pun referendum ya tahun 98-99 itu. Nah akhirnya saya kembali lagi ke Bali. Di situ saya bertemu dengan istri, seorang dokter di Rumah Sakit Pusat Sanglah pada saat itu. Nah sehingga saya kemudian memikir saya harus stay di Bali nih. Nah, sedangkan situasi moneter ekonomi tidak baik pada saat itu, terutama di bidang konstruksi juga. Nah akhirnya pada saat saya mengantar istri ke rumah sakit, nah di depan rumah sakit itu ada Fakultas Hukum Universitas Udayana membuka program ekstensi kuliah malam jam 5 sampai jam 9 malam. Nah, saya tertantang untuk itu dan saya sudah memikir karena beberapa proses kegiatan kan saya mengenal dunia notaris, mengenal dunia hukum. Begitu. Akhirnya saya ikut program ekstensi tahun 2003 saya tamat, kemudian saya lanjutkan ke Surabaya mengambil pendidikan magister kenotariatan. 2005 tamat, magang 1 tahun sesuai dengan undang-undang notaris pada saat itu. 2006 saya mendapatkan SKD Denpasar. Jadi memang Bapak mulai stay kembali di Bali itu tahun berapa jadinya? Mulai menetap 2006. Setelah saya mendapatkan SK sebagai notaris. Jadi profesi Bapak sampai hari ini adalah notaris. Notaris. Ya syukur, artinya mungkin keanehan dilihat oleh masyarakat, ini ada notaris kok insinyur ya. Tapi itu mungkin membawa berkah bagi saya. Gitu. Nah, ada sedikit rezeki. Paket lengkap ini. Dari kartu namanya paket lengkap. Jadi ada sedikit rezeki. Nah, saya ingat bagaimana susahnya dulu saya mendapatkan pendidikan, dan saya memang sudah nyawa itu ada niat. Jadi kalau saya nanti ada rezeki, saya mau bikin pendidikan lah gitu. Nah,
Jadi tahun 2007 saya membuat Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali. Yayasan apa Pak? Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali. Usada Teknik Bali. Usada itu kesehatan, teknik kesehatan. Saya ingin memang waktu itu melihat bahwa pendidikan yang masih kurang ini di bidang teknik kesehatan. Kalau kedokteran, bidan, perawatan sudah banyak, yang lain sebenarnya hukum, ekonomi lain sudah banyak. Tapi di rumah sakit di dunia kesehatan tidak hanya dokter, bidan, perawat. Di situ ada keteknikan medis yang harus dibangun. Salah satunya radiologi. Itu kan orang-orang yang harus punya kompetensi khusus. Nah kebetulan istri saya dokter spesialis radiologi, mengikuti saya pada saat saya mengambil pendidikan notariat di Unair di Surabaya. Nah begitu, jadi saya buka Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali, disingkat Atro Bali. Sekarang masih? Nah jadi Atro Bali ini sekarang sudah akreditasinya unggul dan memang dipertahankan oleh pemerintah, khususnya LLBT wilayah 8 itu satu-satunya kita di Indonesia Timur. Luar biasa ya. Gitu. Jadi itulah saya mempunyai pendidikan. Nah kemudian saya kembangkan dan tahun 2015 itu ada sosialisasi dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Tinggi, kesempatan untuk mendirikan perguruan tinggi swasta. Nah, saya akhirnya mengajukan pendirian Universitas Bali Dwipa tahun 2018, tahun 2015 diproses dan akhirnya keluar izin tahun 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang, jadi Bapak punya Universitas Dwipa ya? Ya, Bali Dwipa. Bali Dwipa, dan itu banyak Pak siswanya? Ya, Bali Dwipa ini, ini agak tantangannya tersendiri. Jadi kalau yang tadi Atro Bali kan sudah lancar karena kita memang spesifik kompetensinya di bidang radiologi. Ya sampai kita dari pemerintah Timur Leste pun langsung mengirimkan tenaganya karena mereka baru berdekatan perlu radiologi salah satu unit kemudian. Nah untuk Bali Dwipa yang tadi SK-nya itu akhir 2018. Nah kita persiapan 2019 jadi membentuk struktur organisasi tata kelolanya, melatih rektor, wakil rektor dan seterusnya. Baru mengumumkan penerimaan mahasiswa baru langsung badai COVID. Tapi ya saya kan orangnya pantang menyerah, itu suatu tantangan kan begitu ya, tetap kita jalan dan ya syukur sekarang sudah mulai stabil. Nah jumlah mahasiswa sudah mulai cukup banyak. Itu sesuai target berarti mencapai target lah ya. Dan syukur tahun ini kemarin kita sudah reakreditasi semua, sudah terakreditasi baik semuanya. Yang jadi ada 10 program studi dan seterusnya sudah terakreditasi baik. Dan memang sejak awal saya niatkan jadi ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi ya walaupun kampus kami baru kecil ya ada banyak juga beberapa masyarakat yang tidak mampu yang kita. Ya Bapak luar biasa ya, mulia sekali apa-apa yang Bapak sudah dapatkan itu Bapak implementasikan ke semua orang lah ya, istilahnya bermanfaat untuk sesama. Karena pengalaman dulu susahnya pendidikan kan begitu. Iya makanya Bapak dengan jalan membuka yayasan atau universitas itu yang membuat Bapak menjadi poin plus lah. Itu kepuasan batin untuk Bapak secara personal. Nah Bapak sekarang profesi Bapak ini notaris ya. Notaris. Nah, notaris selain notaris katanya Bapak juga aktif di organisasi salah satu partai ya. Gimana Pak ceritanya? Jadi tiba-tiba Bapak menjadi bagian dari satu partai baru. Boleh cerita sedikit Pak tentang ini? Iya. Saya sebenarnya. Bapak boleh minum? Saya izin minum ya. Boleh. Kita minum dulu. Nah, gimana Pak? Ya saya sebenarnya juga aktif di beberapa kegiatan. Terutama di bidang sosial ya. Ada pendidikan yayasan dengan beberapa tokoh masyarakat, bikin pelatihan kepada masyarakat yang apalagi pada saat COVID ya itu terdampak sekali. Kita bikinkan pelatihan yang bisa membantu masyarakat itu bisa tetap bertahan bekerja dengan keterampilan yang dimiliki. Nah bicara politik sebenarnya saya dulu pernah nih diajak juga untuk membangun partai politik di tahun 2006 sebenarnya. Dan salah satu partai. Nah saya lihat pada saat itu partai itu memang membawa angin segar, gitu. Dari namanya juga sangat mulia kan begitu. Nah akhirnya
saya yang sebenarnya sudah ingin fokus di dunia pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial, ya tertarik. Karena memang sebenarnya kita tidak boleh sebenarnya antipati dengan partai politik, gitu. Karena partai politik itu ya mau tidak mau, ya karena suka sistem, tidak suka, karena pemerintahan dimanapun, ya disitulah sebenarnya kalau kita mau masuk artinya, tapi harus benar-benar dibekali dengan komitmen dan integritas yang baik supaya ya menjadilah kalau dipercaya oleh masyarakat menjadi pemimpin-pemimpin yang baik atau negarawan yang seperti itu. Jadi dalam benak saya seperti itu pada saat itu. Ini ada yang satu yang baru nih, jadi saya diajak masuk, ya saya semangat dan itu saya dipercaya sebagai salah satu pendiri juga pada saat itu, jadi ketua di kota Denpasar, dan berhasil pada saat pemilu pada saat itu, berhasil mengantarkan wakil di DPRD kota Denpasar. Jadi Bapak nih pada saat sekarang Bapak merintis sebagai perintis di partai baru ini, Bapak seolah flashback ya, Bapak, iya kan, seolah flashback dengan cerita di masa lalu Bapak, ya kan, sama-sama menjadi perintis waktu itu. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, partai apa nih Pak yang Bapak sedang sekarang ini menjadi bagian dari ini? Boleh nggak saya teruskan sedikit lagi supaya nyambung? Boleh, siap. Nah, tapi dalam perjalanannya ya ternyata terjadi kemudian huru-hara dalam partai ini, perebutan kepemimpinan dan sebagainya. Dan setelah itu saya lihat kok komitmen dan integritas dari orang-orang yang di dalam tidak ada beda dengan partai-partai yang lain begitu. Sama lah ya, sama ya. Selalu bicara mengataskan nama rakyat, tapi dalam kepentingan masing-masing. Itulah. Itu sudah bukan rahasia umum lagi Pak. Bukan rahasia ya. Iya, bukan rahasia lagi. Tapi kan tidak keluar dari saya, tapi masyarakat melihat seperti itu ya. Bahkan host kita juga ya pasti akan melihat seperti itu. Betul. Nah akhirnya ya sudah saya lupakan, saya tetap fokus di kegiatan pendidikan dan sosial. Tapi saya selalu menyampaikan kepada istri, anak-anak saya, ke teman-teman, sebenarnya kita ini artinya harus masuk ke partai politik kalau kita mau membenahi negara ini, karena tidak bisa hanya memantau menurut konstitusi undang-undang ya memang harus melalui partai politik. Jadi jangan ngomel, jangan ngedumel kalau kemudian yang menjadi pemimpin kita ya pejabat-pejabat publik itu kita kecewa gitu, karena kita juga salah. Apa yang harus kita perbuat kan? Kenapa? Apa yang harus kita perbuat? Sementara kita jauhi gitu, kan begitu. Ya mau gimana membenahi kasarnya gitu. Gimana membenahi kalau kita tidak mau masuk ke dalamnya? Kan begitu. Jadi dasarnya itu Bapak akhirnya mau bergabung kembali. Sampai ini ada sebuah berita baik sekali yang saya dengar, ada akan deklarasi partai yang dari namanya, itu menyentuh sejarah saya tadi, PADI. Iya, itu di Bapak plus cerita ke belakang ya. Partai Amanat Demokrasi Indonesia, kan gitu. Nah, sejatinya masyarakat kita kan masyarakat agraris, begitu. Dan PADI itu menjadi salah satu simbol kemakmuran kesejahteraan kita, kan gitu. Tapi lihat yang sekarang, apa yang terjadi di Indonesia, kan begitu. Bahkan untuk padi saja kita harus impor dari negara lain yang jauh lebih kecil. Sumber daya alam kita, tapi bukan hanya sumber manusia kita banyak sekali sebenarnya. Ada apakah? Ada apa begitu. Nah ini yang tadi kalau kita kembali ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak pas. Jadi Bapak merasa terpanggil, merasa secara personal ya Pak ya? Betul, secara personal Bapak merasa, nah saya harus menjadi bagian dari. Betul. Akhirnya Bapak bergabung dengan partai ini. Partai Amanat Demokrasi Indonesia, dan namanya ini kan menarik. Ada partai yang menakan demokrasi, gitu. Tapi ya udah tahu lah ceritanya. Nah ini ditekankan dengan kata amanat gitu. Nah hati-hati kalau kita sudah masuk ke partai ini, amanat demokrasi. Kalau kita mau masuk berarti kita harus benar-benar komitmen melaksanakan amanat itu ya. Betul. Gitu. Gak bisa main-main begitu. Jadi nama ini bermakna banget ya Pak, dalam banget dari satu kata-kata itu ya. Itu yang menjadi dasar Bapak
begitu tertarik dengan partai ini. Oke. Dan prosesnya berbeda dengan partai-partai yang lain. Seperti apa? Simpelnya begini. Sudah tahu lah. Kalau partai yang lain rata-rata kan top down ya, didirikan oleh tokoh-tokoh, bahkan ya mohon maaf ya mungkin dari satu klan atau dari satu keluarga saja kan, kemudian baru dibentuk. Di PADI prosesnya lain. Bottom up seperti itu. Dan saya juga melihat perkembangannya dari dikabarkan kira-kira mungkin sebulan ya, bulan lebih ya. Cepat ya? Cepat sekali gitu. Sudah di 38 provinsi dan sudah di provinsi itu seluruh kabupaten kotanya sudah terbentuk begitu, benar-benar begitu. Dan memang dari beberapa cerita-cerita, dialog yang kita dengar-dengar kalau kita ada pertemuan lewat Zoom, di WhatsApp group kita, di chat, ya rata-rata memang mereka mengharapkan adanya lahir suatu partai yang benar-benar bisa mengemban amanat demokrasi, mewakili wong cilik, lah gitu. Tapi artinya kita kan bicara demokrasi, bukan demokrasi. Sekarang ini kan demokrasi. Apa bedanya demokrasi dan demokrasi ya? Demokrasi seperti itu. Kalau kreasi ya kan hanya untuk kreasi. Ya kreasi, gila-gilaan hanya untuk para petinggi. Ya petinggi atau yang menguasai simpul-simpul dari partai politik itu sendiri yang mengataskan demokrasi, tapi mungkin tidak memahami makna dari demokrasi itu sendiri. Kalau kita sedikit bicara mengenai makna demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sudah kan itu terlaksanakan amanat demokrasi itu. Tapi kan pada kenyataannya jadi Bapak mungkin kita tanpa menjelek-jelekan yang lain gitu. Pak, tapi kenyataan seperti itu kan Pak. Nah, Bapak berarti berharap banyak dari partai baru ini ya, seperti yang Bapak tadi sampaikan ya. Bukan hanya berharap banyak, artinya mari ini ada partai baru yang tumbuh dari bawah. Nah, ini mungkin satu-satunya nih yang terjadi di Indonesia di era baru ya, termasuk mungkin di dunia ya, partai yang benar-benar ini tumbuh tuh dari bawah begitu ya, dengan ajakan tadi, dengan nama tadi, nah kemudian dengan visi misinya. Nah visi misi PADI ini kan mengingatkan kita untuk menjaga amanat demokrasi. Nah kalau kita lihat visi PADI itu kan menuju Indonesia yang maju, adil dan makmur, ya, dengan saya baca ya, berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Nah jadi nilai-nilai demokrasi ini yang sebenarnya harus kita benar-benar laksanakan, kerjakan begitu. Jadi kalau kita mau masuk ke partai politik, ya berarti kita sadar bahwa kita ini bekerja itu harus memang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kan begitu. Nah, memang di demokrasi kita harus kembali lagi kita menyadari bahwa ada dua sumber dari demokrasi kita, yaitu konstitusi kita dan falsafah hidup kita yang jangan pernah kita lupakan, yaitu Pancasila kan gitu. Nah itu. Nah jadi ini yang menjadi dasar gitu, yang saya lihat di seluruh 38 provinsi dan kabupaten kota yang ada. Nah mereka ingin bisa kembali. Saya banyak menemukan memang ya katakanlah mungkin ada atau bahkan banyak mungkin dari pengurus-pengurus ini yang dulu pernah juga berkiprah di partai politik yang ada, ya seperti yang saya tadi. Tapi mereka mengalami kekecewaan. Tapi kekecewaan ini bukan berarti mereka masuk itu kemudian ingin sesuatu yang di luar yang harus dilakukan sebagai seorang nanti politisi ya, saya bukan bilang politikus ya, politisi yang baik tentunya, yang bijak, yang memang benar-benar
Artinya kalau kita bicara sebenarnya sebagai seorang politisi, ya kita siap mengabdikan diri karena kita mewakili kepentingan rakyat kan begitu. Jadi kita kerjakan ya harus menyerap aspirasi dari rakyat ya kemudian pasti kita kembalikan semuanya itu untuk rakyat kan begitu. Nah itu yang mendorong saya sehingga pada saat saya diajak bergabung, nah kemudian saya dipercaya sebagai salah satu Dewan Pakar dari PADI. Nah ini jadi boleh sebentar saya potong. Boleh. Tupoksi dari Dewan Pakar seperti apa? Iya. Nah Dewan artinya kan saya tidak sendiri karena harus lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Nah, pakar ini kan ahli. Iya. Nah jadi di Dewan Pakar ini tentunya berkumpul orang-orang ahli yang sesuai nanti dengan keahlian yang menjadi program kerja dari PADI kan begitu. Nah, tupoksinya tentunya memberikan masukan pertimbangan kepada partai mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan partai tadi dalam menyerap aspirasi, memperjuangkan itu dan kembalikan semua kegiatan itu, pembangunan itu harus kepada manfaatnya kepada rakyat. Nah, sehingga tujuan PADI kan seperti yang selalu digunakan oleh Presiden PADI. Nah, PADI ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara mensejahterakan rakyat yang disampaikan kan pendidikan, menuntaskan kemiskinan dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita kembalikan, nah, kita tidak boleh lupa bahwa dalam kita melaksanakan nanti bagian dari kehidupan demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ya kita harus pada asas Pancasila dan asas ideal yang harus kita sepakati bersama ini tidak boleh goyah gitu. Pancasila itu sudah nilai-nilai yang memang digali oleh para pendiri bangsa kita, nilai-nilai yang memang hidup di dalam masyarakat kita, yang kemudian itu menjadi satu ideologi bangsa kita, Pancasila. Dan kemudian tentunya nilai-nilai konstitusi yang menjadi dasar kesepakatan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk pelaksanaan bernegara, yaitu konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita kembali di situ sebenarnya dibentuknya pemerintahan negara Indonesia kan harus mencapai tujuan yang disebutkan dalam hal ini keempat dari Undang-Undang Dasar 45, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kalau kita lihat konteks ini saja, nah kita lihat pemerintahan yang lalu, ada nggak bagian negara kita yang sampai kemudian terlepaslah ke negara lain dan sebagainya, kemudian memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, baru kemudian kita tetap ikut memelihara ketertiban kedamaian dunia. Nah, kecerdasan kesejahteraan ini, nah itu kan menjadi salah satu unsur terpenting dari indeks pembangunan manusia, sehat dan cerdas. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama PADI. Nah, kalau kita sudah masyarakat sehat dan cerdas, ya, nah kesejahteraan itu akan pasti terjamin ya. Terjamin begitu. Nah, itu. Bapak, harapan terbesar dari partai yang sedang Bapak ya menjadi bagian dari ini ya, Bapak sebagai Dewan Pakar di sini, apa sih yang menjadi harapan terbesar Bapak untuk partai PADI ini? Ya, seperti tadi, karena dari nama. Nah, jadi tentunya masyarakat atau calon-calon atau tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung di PADI, nah dia sudah harus tahu nih kerangka daripada PADI. Dimulai tadi dari nama, ya berarti ya kalau kita masuk di PADI, kita harus siap melaksanakan amanat demokrasi Indonesia, ya. Kemudian tujuankan tadi seperti landasan ideal kita, Pancasila, landasan konstitusional kita, landasan dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, kemudian visi misi tadi yang membangun Indonesia yang maju, Agenda 60 berdasarkan amanat demokrasi dan kebangsaan, kan begitu. Nah, jadi persatuan dan kesatuan juga menjadi hal yang penting kalau kita bicara kebangsaan. Jadi tentunya yang saya harapkan di PADI tadi ya benar-benar dalam semua kegiatan kita putuskan dalam suatu kerangka musyawarah mufakat, kan begitu. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Bahkan ada konon di sebelah sana ada partai politik
yang diberikan kekuasaan kepada seseorang saja, kan ketua umumnya. Bukan begitu demokrasi di Indonesia, amanat jadi, demokrasi. Bapak merasa di partai baru ini menemukan apa-apa yang menjadi landasan ideologi itu? Kalau saya bilang bukan menemukan, ini anugerah dari Tuhan bahwa ada tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian berpikir, ayo kita perlu ya membentuk suatu partai politik yang platformnya benar-benar dilandasi kebersamaan. Nah itu tadi, kalau kita bicara tadi kan dengan amanat demokrasi dan kebangsaan, berarti nggak boleh partai politik itu seperti tanda kutip perusahaan dibentuk hanya oleh segelintir orang kemudian baru dibentuk. Enggak, kita benar dari kebangsaan kita dari awal sudah terjalin ini persatuan semangat kebangsaan kita untuk sama-sama nanti melaksanakan amanat demokrasi mencapai tujuan bangsa negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan kita ideologi bangsa kita Pancasila kan begitu. Bapak mengingat durasi, saya panjang ya Pak. Saya menyimpulkan pembicaraan malam ini bahwa pengalaman Bapak dari nol, ya kan, dari titik Bapak di masa kecil Bapak sampai dengan hari ini luar biasa ya, selama tekad, kemauan, doa, dan konsistensi tidak ada yang tidak mungkin. Hari ini Bapak bicara, Bapak sudah menjadi bagian dari kalau saya menspesifikasikan, iya, Bapak begitu mulia ya, cita-cita Bapak itu sudah diimplementasikan ya, untuk bisa bermanfaat kepada semua orang, khususnya di Bali ya. Sudah Bapak membangun yayasan dan lain sebagainya. Luar biasa Bapak. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi penonton The Portalwi. Saya harap begitu semua. Mari kita punya mimpi seperti tadi saya si anak kecil yang transmigrasi tadi, tapi kita dalam konteks bagaimana membangun bangsa negara melalui Partai Amanat Demokrasi Indonesia. Sukses Bapak untuk di partai barunya sebagai Dewan Pakar Padi ya Pak ya. Tentunya. Dan katanya mau bersama dengan Dewan Pakar yang lain akan memberikan pertimbangan sesuai dengan kalian kami supaya jalannya partai ini benar-benar nanti bisa benar-benar menjalankan tadi amanat demokrasi dan ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa yang diharapkan oleh Wong Cilik ini ya Pak ya. Bapak sukses selalu untuk Bapak kedepannya dan partai di partai barunya ini semoga apa yang Bapak harapkan, apa yang tadi Bapak paparkan dari satu partai ini menjadi wujud nyata di 2029 nanti. Terima kasih Bapak untuk hadirnya di podcast The Portalwi. Kembali lagi di episode selanjutnya tentunya bersama saya Rika TPW. Salam The Portal. Selamat malam. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya.